Baik, Mhm. pertama terima kasih Pak Moderator. Pertama, bahwa bahasa Melayu inilah yang menyebabkan Indonesia merdeka. Itu yang Wow. pertama. Ya. Langsung dia mengatakan bahasa Bahasa Melayu itu Melayu membuat diangkat menjadi bahasa Indonesia nasional merdeka ya Indonesia, teman-teman. diberi nama Bahasa Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nasyul Fatah. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat video reaction lagi yang mana ini cukup menarik perhatian saya teman-teman, yakni pada channelnya DBP Malaysia ya. Nah, ini ada sebuah forum atau majelis simposium pengantar kebangsaan bahasa Melayu seperti itu. Nah, yang mana di dalamnya itu terdapat profesor juru bahasa ya teman-teman. Yang jadi perhatian saya sehingga membuat video reaction ini ada salah satu profesor dari Indonesia, yaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik MPD teman-teman. Nah, beliau ini mengatakan bahwasanya Indonesia merdeka ini sebab adanya bahasa Melayu seperti itu ya teman-teman. Nah, kalian pasti penasaran kan bagaimana penjelasan beliau dan serta alasan-alasan mengapa beliau mengatakan seperti itu. Cobalah kita tengok videonya setelah ini. Tapi sebelum itu aku ingin mengajak teman-teman terlebih dahulu untuk subscribe dan nyalain tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, tanpa lama-lama dan tanpa membuang masa, cobalah kita tengok bareng-bareng videonya. Let's go. Kita lihat pula pengalaman rakan kita dari Indonesia. Ini kita nak tamu kita dulu ya. Kalau doktor secara umumnya, usaha kalau kita lihat usaha Indonesia dalam mengantarabangsakan bahasa Indonesia ini memang sangat hebatlah. Ya. Apa kesan yang doktor dapat lihat, apa untungnya kepada Indonesia? Ini soalan orang-orang baru nak, orang muda ni. Apa untung untuk Indonesia? Okey, bahasa Indonesia digunakan diajarkan di universiti-universiti di luar negara, banyak pengkaji bahasa Indonesia. Tapi dari segi Indonesia sendiri, sehingga Indonesia semakin meningkatkan usaha ini, sebenarnya apa matlamat Indonesia dalam usaha mengantarabangsakan bahasa Indonesia ini? Ya. Ya, tak apa tu. Baik, pertama terima kasih Pak Moderator. Pertama, bahwa bahasa Melayu inilah yang menyebabkan Indonesia merdeka. Wow. Ya. Langsung dia mengatakan bahasa Melayu itu membuat Indonesia merdeka ya teman-teman. Diberi nama Bahasa Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. Sejak itu terjadilah gerakan bersama orang Indonesia dan dalam waktu hanya 17 tahun Indonesia sudah merdeka. Padahal sebelumnya ratusan tahun Indonesia itu dijajah oleh Belanda. Satu. Yang kedua, nah sejak bahasa Melayu digunakan di dalam kerajaan-kerajaan tradisional Melayu, mulai dari Kerajaan Sriwijaya sampai ke Kerajaan Riau-Liga, persatuan dan kekokohan rakyat Indonesia itu tidak bisa dibantah. Jadi bahasa Melayu lah yang menyebabkan bangsa Indonesia itu sangat kokoh sampai hari ini. Sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, 278 juta orang Indonesia tidak satu pun yang tidak dapat berbahasa Melayu Indonesia. Jadi tuan-tuan kalau datang ke Indonesia dimanapun itu, silakan saja bertanya dalam bahasa Melayu Malaysia misalnya, Melayu Singapura misalnya, mereka semuanya tahu. Gitu. Dikatakan TO, mereka tahu. Tetapi di tempat lain kita tanya TO, dia tidak tahu. Nah itu kadang-kadang itu di tempat berbahasa Melayu. Jadi saya kira keistimewaannya itu yang, tapi bagi kami sebagai bangsa Indonesia, bahasa ini sangat penting dalam memperkokoh persatuan Indonesia sejak kami dijajah Belanda sampai dengan hari ini. Oh gitu. Jadi ya, ya artinya sebetulnya kan ini sudah dikenal sebagai bahasa internasional. Prof. Poli juga sudah berbicara tentang bahasa itu, internasional ya teman-teman ternyata. Semua orang pada sejak zaman Sriwijaya itu bahasa Melayu ini sudah dikenal di dunia internasional. Mengapa begitu?
Yang paling penting itu adalah bahwa semua raja Nusantara saya batasi pada Indonesia saja, kerajaan-kerajaan lama Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia dalam urusan apapun di Indonesia tidak ada orang asing yang boleh menggunakan bahasa asing. Jadi kalau ada orang Belanda yang pernah menjajah kami, dia harus berniaga dengan orang Indonesia, dia harus menggunakan bahasa Melayu. Jika tidak menggunakan bahasa Melayu, tak dilayan oleh raja-raja Nusantara, apalagi oleh rakyatnya. Ketika Belanda harus mendirikan pendidikan untuk pribumi Indonesia pada tahun 1849 awalnya, nah maka Belanda menawarkan pakai bahasa Belanda kah pengantarnya atau bahasa Melayu. Semua rakyat Indonesia pada waktu itu belum bernama Indonesia mengatakan kami hanya mau kalau itu diantarkan, diajarkan dalam bahasa Melayu. Lalu untuk itu apa yang digunakan sebagai pedoman, karena waktu itu belum banyak tulisan bahasa Melayu baku ya, bahasa Melayu tinggi, maka dipakai dua karya utama Raja Ali Haji, yaitu Syair Abdul Muluk, yang kedua Kit Gurindam 12. Kemudian pada tahun 1850 Raja Ali Haji untuk kepentingan pendidikan itu membuat satu buku baru, yaitu Bustanul Katibin, yang berupa pedoman ejaan dan tata bahasa atau nahu bahasa Melayu. Nah ini menambah khazanah pendidikan di Indonesia yang menjadi bahasa baku itu boleh disebarkan ke seluruh Indonesia, sehingga semua orang Indonesia mulai dari Indonesia Barat, Indonesia Tengah sampai ke Indonesia Timur dapat berbahasa Indonesia secara benar dan baik. 8 tahun kemudian Raja Ali Haji menulis kitab pengetahuan bahasa. Itu adalah kamus pertama Melayu yang ditulis oleh orang Melayu. Kamus itu juga menjadi rujukan dalam pendidikan di Indonesia. Itu sebabnya orang Indonesia sudah sejak lama sudah terbiasa dengan bahasa baku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bahasa gitu. sehari-hari di rumah misalnya, bisa saja orang Indonesia, katakanlah orang di kampung saya, awak nak kemana? Saya tahu bahasa itu. Tapi begitu kami bertemu dengan sesama Indonesia, apapun sukunya, apapun suku bangsanya, maka kami akan beralih kepada dialek, logat yang seperti saya sampaikan ini. Di sekolah-sekolah ini adalah dialek bakunya untuk mempersatukan seluruh Indonesia. Indonesia itu ada 3 dialek logat biasa. Ade, ado, ade. Lu mau kemana? Jakarta. Ya, Anda ada dong, gitu ya. Itu ada kampung lain. Kami ada ini, itu ada. Tetapi di atas semua itu Indonesia punya kesepakatan yang dibuat oleh Raja Ali Haji. Barang siapa tiada mengenal agama, sekali-kali tidak ada boleh dibilangkan nama. Ucapannya harus begitu. Itu bahasa bakunya. Saya kira, nah itulah yang paling membanggakan kita ya, dari karya-karya para pendahulu, dan itulah kemudian yang diajukan oleh Ki Hajar Dewantara. Orang pertama yang mengajukan bahasa persatuan ini adalah Ki Hajar Dewantara pada tahun 1916 di Den Haag, Belanda, dalam satu simposium seperti kita, kursus pendidikan. Di situ dengan lantangnya Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Indonesia, mengatakan, ketika kami merdeka nanti, kami akan menggunakan bahasa Melayu. Nah, lalu terbitlah tahun 1928, putusnya 1926, Mei 1926, dilanjutkan 28 Oktober 1928. Semua peserta Kongres Pemuda pada waktu itu menyetujui bahasa Melayu menjadi bahasa nasional atau bahasa kebangsaan Indonesia. Ya, bahasa nasional ya teman-teman. Karena negara yang akan didirikan itu adalah Indonesia atau Republik Indonesia, supaya sama, maka bahasanya pun disebut bahasa Indonesia. Jadi secara politis bahasa itu disebut bahasa Indonesia, tetapi secara linguistik dan kultural kebudayaan ya adalah bahasa Melayu. Ki Hajar Dewantara juga yang menegaskan bahwa tak ada seorang pun di dunia ini dapat membedakan apa itu bahasa Melayu dan apa itu bahasa Indonesia, karena sesungguhnya bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu.
Selain dari itu adalah Sultan Takdir Ali Shahbana. Beliau menyatakan bahwa yang tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang boleh membedakan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Karena apa? Karena memang bahasa Indonesia itu diangkat martabatnya menjadi bahasa Indonesia, bahasa nasional Indonesia. Nah, kemudian dilanjutkan wakil presiden pertama kami, Muhammad Hatta, dia mengatakan ya tidak ada gunanya kita membeda-bedakan antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, karena sesungguhnya bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu yang dikembangkan oleh Raja Ali Haji di Pulau Penyengan Indra Sakti yang sekarang itu berada di wilayah Kota Tanjung Pinang, tempat kelahiran saya, Provinsi Kepulauan Riau. Jadi kalau ada yang mau membeda-bedakan itu, ya namanya ya cari masalah sajalah ya, dan yang itu tidak pernah akan diakui orang, karena semua masyarakat dunia tahu bahwa yang dinamakan bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Yang penting bagi kita sekarang bagaimana kita harus memartabatkan bahasa Melayu ini kembali menjadi bahasa internasional. Kalau nenek moyang kita dulu bisa, mengapa kita sekarang tidak? Nah, itulah tantangannya. Terima kasih. Terima kasih mungkin Tan Sri. Nah, oke teman-teman, itulah video reaction pada kali ini. Nah, ternyata kata beliau ini, ternyata bahasa Melayu itu sangat banyak andil ya teman-teman dalam perjuangan dan kemerdekaan Indonesia, seperti itu ya teman-teman. Nah, dan beliau mengatakan juga bahasa Indonesia awalnya itu memang merupakan bahasa Melayu ya teman-teman. Dan juga beliau juga mengatakan bahwasanya dulu itu sebelum Indonesia merdeka itu memang sudah ada bahasa Melayu ya teman-teman yang ikut andil dalam perjuangan tersebut. Sehingga Indonesia ini mengenal bahasa baku Indonesia sendiri itu dikarenakan ada sebuah buku karangan orang Melayu tersebut yang mana itu diajarkan di Indonesia, yang kalau nggak salah barusan bukunya itu terkait dengan pendidikan bahasa kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja. Kalau teman-teman punya pendapat sendiri terkait dengan latar belakang bahasa Melayu kok bisa ikut andil juga dalam kemerdekaan Indonesia, boleh komen di bawah ini ya teman-teman, kita diskusi bareng. Oke teman-teman, itu saja video singkat dan reaction pada kali ini. Kalau ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Kita jumpa lagi di the next video.